Smart viewers, di era digital saat ini, identitas diri kita tak hanya ditentukan dari validasi diri sendiri aja, tapi juga lewat algoritma media sosial. Lewat engagement seperti komen, like, view, bahkan follower juga turut berperan penting. Tapi sampai kapan kita mau terus-menerus diatur oleh algoritma media sosial? Nah, untuk membahas topik tersebut lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama Academic Counselor SASC, Kak Vina. Selamat sore Kak Vina. Selamat sore Kak Ida. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, baik. Oke, baik. Nah, terima kasih sebelumnya Kak Vina sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol bareng kami di studio hari ini. Kak Vina, hari ini kita mau ngomongin soal algoritma media sosial nih. Gitu. Kan di era media sosial saat ini, di era digital saat ini, kita tahu bahwa banyak orang yang mulai FOMO begitu, yang mulai menentukan identitas dirinya itu berdasarkan apa yang ada, apa yang dilihat di media sosial gitu. Nah, menurut Kak Vina sendiri bagaimana sih Kakak melihat istilahnya transformasi cara generasi muda saat ini menilai dirinya sendiri atau kayak menentukan mencari jati dirinya gitu melalui media sosial? Untuk saat ini memang media sosial itu berperan sekali ya, khususnya untuk para generasi muda. Mungkin kalau kita lihat di masa lampau nih, anak-anak mudanya nggak peduli ya, masih bisa fokus dengan apa yang menjadi identitas dirinya tanpa harus mendapatkan penilaian atau pandangan dari orang lain. Tetapi dengan adanya media sosial sekarang kan orang tentunya akan semakin mencari nih, berapa sih yang nanti akan nge-like foto aku, kemudian banyak yang komen enggak ya. Bahkan saya pernah menemukan remaja masa kini menilai seberapa dia dicintai dengan jumlah orang yang nge-storyin dia ulang tahun. Jadi memang ternyata algoritma media sosial ya yang tadi terukurnya jumlah like, jumlah postingan, jumlah repostan itu sekarang benar-benar memengaruhi sekali nih dengan penilaian mereka. Kemudian mereka jadi menghitung seberapa sukses aku, seberapa bahagia aku, seberapa dicintai aku dengan tanggapan atau respon orang-orang yang ada di media sosialnya. Seperti itu sih. Kalian suka kepikiran ya, kok aku ulang tahun gak ada yang storyin gitu ya? Terus langsung ngerasa, apa nggak ada yang sayang ya sama aku, kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga. Berarti memang bisa dibilang kalau di era digital saat ini sangat mengubah cara pandang kita ya, terutama mungkin untuk Gen Z gitu ya. Melihat bagaimana sebenarnya diri kita gak hanya di real life tapi di dunia maya itu sendiri gitu. Nah, menurut Kak Vina, apakah memang hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk baru nih dari namanya konstruksi identitas performatif? Iya, menurut saya itu bisa menjadi bentuk baru ya, yang tadinya identitas kita dibentuk dari siapa diri kita ini perannya apa, di dunia nyata kita ini siapa. Sekarang identitas itu lebih dinilai daripada bagaimana sih orang akan menilai kita, performa kita di hadapan khalayak umum itu seperti apa. Malah tidak terlalu peduli nih di dunia nyata kita aslinya seperti apa, yang penting persona atau mungkin penampilan aku di dunia maya itu dinilai bagus nih sama orang-orang. Gitu sih trennya sekarang ya. Berarti memang sebenarnya tadi ada transisi begitu ya, kita melihat diri sendiri terutama semenjak ada media sosial itu sendiri. Iya. Nah, sekarang ngomongin soal konteks psikologi sosial nih kan, gitu. Kan ada namanya mekanisme perbandingan sosial atau social comparison. Iya, betul. Tadi kan Kakak bilang juga, ya dengan adanya media sosial kita tuh suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mulai dari achievement gitu, mulai dari goals dan sebagainya. Nah, apakah memang hal tersebut bisa dikatakan bahwa dengan adanya social comparison itu kita jadinya lebih lebih gelisah begitu dengan tadinya misalnya kita punya set goals gitu, tapi ketika melihat orang lain yang lebih wah gitu, kita jadinya merasa gagal gitu. Iya benar, itu tentu ngaruh sekali ya di saat mungkin di dunia nyata dia udah mencapai banyak pencapaian yang bagus nih, secara objektif sebenarnya sudah ada hasil kerja keras yang berhasil ia capai. Tetapi ketika dia lihat di media sosial, wah ternyata si A lebih keren lagi nih kuliahnya, ternyata si B temennya lebih banyak nih daripada aku. Terus jadi kayak nge-push dirinya sendiri supaya ya aku harusnya memenuhi standar seperti itu dong. Kalau mau dibilang oke, harusnya bisa pendidikan aku lebih tinggi lagi. Padahal sebenarnya dia pendidikan secara umum sudah bagus gitu. Terus jadi semakin capek sih tentunya ya, karena
terus-menerus melihat ke atas, karena social comparison aja kan itu mengeset otak kita lebih banyak membandingkan ke atas. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah, karena dengan melihat ke atas kita jadi termotivasi untuk mengembangkan diri. Tetapi kan kalau terus-terusan jadinya terlalu nge-push, jadinya akhirnya capek sendiri dan akhirnya jadi pressure juga buat orang tersebut. Oke, berarti sebenarnya yang salah tadi ya, nggak pernah ngerasa puas begitu, kayak melihat wah orang ini lebih dari aku harus push. Sebenarnya di satu sisi positif gitu, tapi apakah memang menurut Kak Vina sendiri selalu negatif? Oke, kita bisa melihat positif negatifnya di saat kita bisa menentukan batas. Jadi kalau kita melihat orang lain yang lebih sukses, terus kita termotivasi, oh aku jadi pengen deh kuliah S3 misalnya, mungkin seperti itu nggak apa-apa karena mendorong semangat. Tetapi kita mesti cek nih, apakah ketika tidak ada orang yang memandang kita di media sosial, memberikan penilaian melalui hal-hal terukur seperti jumlah like, story, komen, itu kita hancur nggak di situ? Nah, kalau ternyata kita tidak terlalu peduli dengan apa algoritma yang ada yang kita peroleh dari media sosial, dan kita mengambil pencapaian orang lain itu hanya untuk memotivasi diri, itu tidak apa-apa. Maksudnya kita masih punya kesadaran kapan harus berhenti, kapan harus mencintai diri sendiri juga. Gitu. Berarti hanya sebatas motivasi aja gitu, jangan sampai malah jadi bumerang ya. Jadinya kita merasa kok kayaknya aku gagal ya, kayak aku belum cukup ya begitu. Betul sekali. Nah, tadi kan udah disebutkan ya dari Kak Vina sendiri tentang social comparison, perbandingan, kita selalu banding-bandingin di media sosial. Nah, menurut Kak Vina sendiri, apa sih faktor utamanya Kak gitu? Banyak orang saat ini, khususnya mungkin generasi muda gitu, selalu membandingkan dirinya tersendiri terhadap ya apa yang dilihat di media sosial gitu. Padahal kan sebenarnya apa yang kita lihat di media sosial itu yang nggak selalu indah gitu, nggak selalu sesuai dengan apa yang kita miliki. Iya, betul. Ya namanya generasi muda kan mungkin lagi masa-masa mereka mencari identitas ya, dan identitas itu akan lebih mudah kerasa kalau kita mendapatkan validasi dari eksternal. Dan ini akan semakin kuat apabila individu tersebut kurang mampu memvalidasi dirinya sendiri. Jadi mungkin kurang rasa mencintai dirinya sendiri. Jadi dia harus selalu dapat apresiasinya dari pihak luar. Harus begitu. Validasi gitu ya? Iya, gitu. Jadi yang menyebabkan bergantung sekali dengan tanggapan dari luar. Padahal kan juga nggak selalu kehidupan kita ditentukan oleh validasi atau mungkin pengakuan dari orang lain, begitu kan. Jadi perlu juga kemampuan untuk bisa menghargai diri sendiri juga. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang ya sebenarnya faktor umur ya, generasi muda istilahnya masih fresh, masih mencari jati diri gitu, belum tahu mau kemana arahnya, jadi tadi masih harus butuh dukungan, butuh validasi dari orang lain, khususnya dari media sosial itu sendiri. Iya, betul. Nah, sekarang kita ngomongin tentang sistem media sosial ya nih Kak, gitu. Menurut Kak Vina sendiri, apakah memang sistem media sosial saat ini, tadi kan misalnya kita ambil contoh Instagram gitu, saat kita post pasti ya kita expect-nya, berharapnya adalah dari jumlah likes, dari jumlah komen, atau bahkan dari followers begitu. Nah, apakah memang sistem media sosial saat ini itu bisa atau bahkan telah mengubah gitu pandangan kita terhadap validasi eksternal gitu di dunia maya sendiri? Oke, sebenarnya ya bisa sih dari media sosialnya yang mengubah bagaimana kita menentukan diri kita gitu ya, identitas diri kita ya. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah gimana kita mengeset batasan kita, karena media sosial itu kan sebenarnya hal di luar kontrol ya. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita merasa. Jadi kalau kita nge-posting sesuatu terus kok yang like cuma di bawah 50 ya, itu kayak kita harus mikir kayak ya ini kan cuma di dunia maya, belum tentu di dunia nyata terus orang nggak mengagumi kamu atau orang tidak menyayangi kamu gitu. Jadi ya di saat mulai ngerasa dunia maya ini atau media sosial ini udah bikin kayak kepikiran yang enggak ya memang kita harus nge-pause, karena kita sendiri nggak bisa ngubah sistem media sosialnya kan. Berarti itu sebenarnya di luar kendali kita gitu. Di luar kendali kita. Algoritma tadi yang mengatur gitu. Nah, sekarang ngomongin soal produktivitas nih Kak, gitu kan. Tadi bisa dibilang kalau orang itu nggak lihat lagi siapa kita di media sosial, tapi apa yang kita hasilkan gitu, apa yang kita lakukan di media sosial itu. Nah, menurut Kak Vina sendiri,
apa bedanya sih Kak antara produktivitas yang otentik gitu dengan produktivitas yang performatif? Oke, sebenarnya keduanya sama-sama produktivitas ya, memberikan sesuatu ya. Cuman kalau menurut saya produktivitas yang otentik itu adalah produktivitas yang memang sejalan dengan makna yang dicari dan value-value yang kita pegang nih. Okay. Misalnya memang value kita adalah membuat orang lain senang atau membantu orang lain senang. Nah, itu kita nggak harus tergantung kapan kita harus mendapatkan pengakuan dari orang lain. Beda dengan produktivitas performatif itu kan berarti bisa diukur ya performanya, berapa sih engagementnya, kemudian berapa yang like. Nah itu kan berarti tergantung sekali dengan berapa tanggapan dari luar. Malah kalau saat ini kita lihat orang jadi nggak usah mikir nih kontennya apa, yang penting banyak ininya, banyak like-nya, belum tentu itu konten yang bagus juga gitu. Karena jadi quantity over quality. Iya gitu. Betul. Jadi yang penting banyak like-nya dulu lah, terserah itu kontennya ini oke atau enggak. Jadi dipikir belakangan gitu kan jadinya. Gitu. Oke, nah Kakak kan sendiri academic counselor di SSC ya. Betul. Pastinya setiap harinya banyak menemui kasus-kasus atau mungkin curhatan-curhatan dari mahasiswa nih. Iya. Pernah nggak sih Kakak nemuin kasus khususnya mungkin di kalangan mahasiswa gitu yang ngerasa tadi gitu, ngerasa gagal, ngerasa nggak pernah cukup karena adanya tadi identitas dirinya itu selalu diatur, dikendalikan oleh algoritma di media sosial gitu. Oke, ya kalau di mahasiswa itu pernah ada ya, secara akademik dia sebenarnya sudah mencapai, bukannya akademiknya itu bukan yang hancur atau jelek gitu, cuman karena mungkin melihat teman-temannya kayak teman-temanku udah pada sidang, teman-teman udah pada wisuda, nah itu kan mereka jadi nggak fokus, malah yang harusnya ya udah fokus mengerjakan supaya bisa mengejar teman-temannya, malah jadinya berputar di situ, jadi malah nggak dikerjain skripsinya, malah akhirnya mikirin kok aku ini ya ketinggalan ya sama yang lain. Nah itu sering kali terjadi seperti itu. Memang akhirnya kita menyarankan buat kalau memang kamu sedang struggle pada sesuatu, ya silahkan detox dulu ya, mungkin sekarang istilahnya ya, off dulu media sosialnya supaya kamu benar-benar memproses dulu nih apa yang sedang kamu hadapi sekarang dan tidak terganggu dengan tekanan-tekanan dari luar. Begitu. Oke, berarti lebih ke akademik tadi ya Kak. Lihat, temen aku udah sidang, udah mau lulus. Itu merasa ketinggalan banget ya biasanya. Malah jadi insecure gitu ya, malah jadinya ya bukannya tambah semangat, malah tambah takut. Gitu. Iya. Oke, nah Kak Vina, dari hal-hal yang Kakak jelasin tadi ya gitu, apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari gitu dari pengalaman-pengalaman, mungkin dari pengalaman mahasiswa yang curhat ke Kakak tadi dan juga pengalaman Kakak sendiri gitu, terkait hubungan antara harga diri, identitas diri, performa dan juga validasi di digital. Oke, iya. Ya, terkait harga diri ini memang penting sekali bahwa kita tidak bisa mengeset diri kita seberharga apa dengan dari penilaian orang lain. Jadi harga diri itu bisa dilihat dari bagaimana kita bisa mencapai makna hidup kita bisa melakukan top produktif sesuai passion kita, dan tidak mudah rapuh ketika kita tidak mendapatkan ekspektasi. Misalnya kita sudah berekspektasi akan dapat respon yang banyak nih di digital, tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, kita tidak mudah rapuh dengan penilaian-penilaian seperti itu, karena yang terpenting adalah seberapa kita bermanfaat dengan kepada orang lain di dunia nyata, begitu. Jadi kalau misalnya udah mulai ngerasa diri aku nggak berharga nih karena aku nggak bisa mengikuti standar di dunia maya, silahkan berarti itu suatu warning bahwa memang kita harus berproses dulu. Gitu. Tapi jangan buru-buru ya. Iya, betul. Karena istilah pace kita sama orang lain itu beda, jadi nggak bisa disamain. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Vina. Sama-sama. Nah, itu dia Smart Viewers, kurang lebih penjelasan dari Kak Vina nih terkait identitas diri dan juga algoritma di media sosial. Ingat ya, Smart Viewers khususnya para generasi muda nih yang masih mencari jati dirinya, jangan biarkan identitas diri kalian diatur oleh algoritma di media sosial. Tetap harus tahu batasannya ya. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Binus ya.